Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Di sini saya akan membahas lanjutan materi, yaitu materi bab kedua tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup merupakan materi IPA kelas 7 semester 1 KD 3.2. Oke, sebelum kita membahas tentang klasifikasi makhluk hidup, kita harus mengetahui dulu apa itu makhluk hidup. Suatu benda bisa dikatakan sebagai makhluk hidup apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah bergerak, yang kedua tumbuh dan berkembang, yang ketiga bernafas, yang keempat berkembang biak, yang kelima memerlukan nutrisi, yang keenam peka terhadap rangsang atau iritabilitas, dan yang ketujuh adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan atau beradaptasi. Jadi, jika ada benda memiliki 7 ciri-ciri ini, maka benda tersebut tergolong sebagai makhluk hidup. Nah, setelah kita mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi itu berarti pengelompokan. Jadi, klasifikasi makhluk hidup adalah cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan klasifikasi adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Nah, nanti di sini kita akan mempelajari klasifikasi oleh dua orang ilmuwan. Ilmuwan yang pertama bernama Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus ini mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan urutan yang disebut dengan takson. Sedangkan ilmuwan yang bernama Robert Whittaker mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kelompok atau 5 kingdom. Sekarang kita bahas klasifikasi makhluk hidup oleh Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan urutan kesamaan ciri. Urutan kelompok makhluk hidup dari yang paling umum hingga paling khusus disebut dengan takson. Nah, urutan takson adalah sebagai berikut. Yang pertama, kingdom. Kingdom itu yang paling umum. Kingdom tersusun atas division atau phylum. Division ini untuk tumbuhan, sedangkan phylum ini untuk hewan. Division atau phylum terdiri atas beberapa kelas. Kelas terdiri dari beberapa ordo. Ordo terbagi menjadi beberapa family. Family terbagi menjadi beberapa genus. Genus terbagi menjadi beberapa spesies. Jadi yang paling umum adalah kingdom. Yang paling khusus adalah spesies. Makin ke kanan, ini ya, makhluk hidupnya akan semakin mirip. Jadi yang paling umum kingdom, yang paling khusus adalah spesies. Ini klasifikasi oleh Carolus Linnaeus. Kata kuncinya ada yang namanya takson. Urutan takson ada 7, tidak boleh terbolak-balik. Kemudian klasifikasi oleh Robert Whittaker. Robert Whittaker membagi makhluk hidup menjadi 5 kingdom. 1 yaitu kingdom Monera. Yang kedua, kingdom Protista. Yang ketiga, fungi atau jamur. Yang keempat, plante atau tumbuhan. Dan yang kelima adalah animalia atau hewan. Kita bahas mulai dari yang pertama adalah kingdom Monera. Biasanya kita melihat kolam ikan atau kolam yang ada di taman itu berwarna kehijauan. Kenapa? Karena ternyata air yang ada di kolam itu ada beberapa monera. Nah, monera ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mikroskopis atau sangat kecil. Jadi seperti air biasa itu. Karena sangat kecil hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Kemudian ciri yang kedua, uniseluler atau selnya hanya ada 1. Kemudian prokaryotik atau selnya tidak memiliki membran inti. Ini ciri-ciri dari monera.
Contoh dari Monera adalah yang pertama bakteri, yang kedua alga biru. Nah ini ya biasanya warnanya kehijauan, ini di kolam-kolam banyak sekali. Nah karena ini sangat kecil, ini hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Ini adalah kingdom Monera. Kingdom yang selanjutnya adalah kingdom Protista. Ciri-ciri Protista yang pertama adalah ada yang mikroskopis atau sangat kecil seperti Monera, ada juga yang makroskopis bisa dilihat secara langsung. Ciri selanjutnya uniseluler atau selnya satu, dan ciri yang selanjutnya adalah eukariotik atau memiliki membran inti. Beda antara Monera dan Protista adalah pada poin ini. Kalau Monera itu prokariotik, tidak memiliki membran inti. Tapi kalau Protista sudah eukariotik, sudah memiliki membran inti. Nah, Protista ini dibagi menjadi dua. Ada Protista yang mirip tumbuhan, contohnya adalah alga, ini ya, alga. Kemudian ada Protista yang mirip hewan, biasanya disebut dengan protozoa. Contohnya ada Paramecium. Kemudian ada Entamuba histolytica atau yang menyebabkan diare. Kemudian ada Plasmodium malariae, ini yang menyebabkan malaria. Ini merupakan contoh dari kingdom Protista. Selanjutnya kingdom yang ketiga yaitu fungi atau jamur. Biasanya kita sering memakan jamur ya, itu yang dimasak ibu, warnanya jamurnya putih. Itu termasuk ke dalam kingdom fungi. Ciri-ciri fungi atau jamur yang pertama tidak berklorofil, yang kedua tidak memiliki akar, batang, dan daun, yang ketiga hidup di tempat yang lembab, yang keempat tubuhnya tersusun atas benang-benang halus atau hifa, kemudian berkembang biak dengan spora. Ada yang memperoleh makanan dengan cara saprofit, ada juga yang memperoleh dengan cara parasit. Saprofit itu memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik yang sudah mati, tapi kalau parasit itu artinya menghisap atau mencuri makanan dari makhluk yang ditempati. Ini ciri-ciri dari fungi atau jamur. Contoh fungi itu sangat banyak, saya ambil beberapa. Yang pertama ada jamur tiram. Nah ini umum sekali ya, kita sering menjumpai jamur tiram. Nama ilmiahnya itu adalah Pleurotus ostreatus. Jamur tiram bisa kita makan. Kemudian ada jamur merang. Nama ilmiahnya Olvarella volvacea. Kemudian ada jamur kuping atau nama lainnya Auricularia polytricha. Ini ya, ini jamur-jamur ini bisa kita makan. Kemudian ada lagi contohnya adalah jamur tempe atau Rhizopus oryzae. Nah, ini jamur tempe itu kan sangat halus karena tubuhnya tersusun atas benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Kemudian ada lagi oncom atau Monila cytophila. Nah, tempe dengan oncom ini hampir sama, yang membedakan adalah bahan dasarnya dan jamur yang menempati. Kalau tempe ini terbuat dari kedelai, jamurnya namanya jamur Rhizopus oryzae. Kalau oncom ini bisa terbuat dari kacang, bisa terbuat dari ampas tahu. Ini jamurnya disebut dengan jamur Monila cytophila. Kemudian ada lagi jamur roti atau Rhizopus stolonifer. Nah, kalau jamur roti ini tidak bisa dimakan. Ini adalah beberapa contoh dari jamur atau fungi. Nah, dari sedikit penjelasan yang saya berikan, silahkan kalian kerjakan tugas 1 bab 2. Tugas 1 bab 2 ini ada di link berikut. Linknya nanti akan saya share di grup IPA. Silahkan kalian kerjakan dengan sebaik mungkin. Oke, saya akhiri sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.